Siapa Nikola Tesla? Nikola Tesla kerap terlupakan ketika kita berbicara tentang listrik dan lampu. Namanya seakan terpinggirkan oleh Thomas Alva Edison. Tapi ia sosok menarik yang kerap menjadi kreator inspirasi bagi film, animasi, komik, hingga video games, bahkan jadi nama perusahaan otomotif. Konon katanya, Tesla adalah sesosok manusia masa depan yang menembus perjalanan ruang waktu. Dia dapat mensimulasikan eksperimennya melalui pikirannya. Dia mencapai puncaknya pada usia kurang dari 40 tahun, tetapi 40 tahun selanjutnya, dia mulai meredup sehingga media terkadang menjulukinya dewa dan terkadang menganggapnya sebagai penipu. Lantas, seperti apakah sosok Tesla yang sebenarnya? Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang lagi tentang Nikola Tesla dari sudut pandang seorang profesor bernama W. Bernard Carlson. Profesor Carlson akan membawa kita selangkah demi selangkah untuk melihat fakta tentang Nikola Tesla yang sesungguhnya. Cerita berawal dari 10 Juli 1856. Saat itu, seorang bayi laki-laki yang rapuh lahir di sebuah desa di Smiljan, kerajaan Austria, sekarang Kroasia, pada tengah malam diiringi sambaran petir dan guntur. Pendeta gereja kemudian membaptis anak laki-laki itu dan menamainya Nikola Tesla. Pendeta ini adalah Milutin Tesla yang juga merupakan ayah Tesla. Dia bertanggung jawab atas urusan di bidang agama lebih dari 70 rumah tangga di desa tersebut. Dikelilingi orang-orang Serbia dan gereja Ortodoks Timur, suku asing dan jemaat Katolik, dia mewakili semua orang Serbia. Karenanya ayah Tesla memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Dia berharap anak laki-laki dalam keluarganya bisa melanjutkan karirnya. Tapi Tesla jelas tidak bisa. Dia sudah sakit-sakitan sejak kecil, takut gelap dan hantu, dan kerap gemetaran terkejut oleh hantu yang dibayangkannya. Tesla memiliki 3 saudara perempuan dan 1 kakak laki-laki. Saudara laki-lakinya ini adalah sosok pria yang kuat secara fisik. Ayahnya selalu sangat menyukainya. Kakak laki-lakinya tewas terinjak oleh kuda liar Arab milik ayahnya. Tesla menyaksikan semua ini. Selanjutnya kemudian, berbagai halusinasi pun mulai membayanginya dan semakin mengerikan. Tesla kecil merasa sangat tersiksa karenanya, tetapi dia tidak tahu harus menceritakan kepada siapa karena orang-orang pada waktu itu tidak memahaminya. Itu adalah halusinasi yang berbahaya. Belakangan, ayahnya mulai menempa Tesla kecil, tetapi dia menemukan sepertinya ada yang ganjil dengan Tesla kecil, yaitu kutu buku. Sebelumnya saat itu ayahnya pernah mengelola perpustakaan setempat. Di perpustakaan itu, Tesla kerap membaca buku sepanjang hari. Seharusnya itu adalah hal yang baik, tetapi ayahnya justru marah-marah setiap saat melihat Tesla membaca buku sepanjang hari, karena Tesla benar-benar tidak mengenal waktu saat membaca buku. Dalam benak ayahnya, kebiasaan itu tidak bisa dibiarkan. Pasalnya Tesla yang sudah sakit-sakitan sejak kecil akan terkena dampak yang semakin buruk jika terus dibiarkan seperti itu. Ayahnya khawatir Tesla akan ambruk lebih dulu sebelum sempat menjadi pendeta. Karena itulah, ia kemudian menyembunyikan lilin. Namun Tesla tidak kehilangan akal. Diam-diam ia membawa gliserin dari rumahnya untuk digunakan sebagai bahan pembuatan lilin. Mengapa? Tesla kemudian mengatakan dalam autobiografinya bahwa ini adalah semacam perjalanan otak. Dia menemukan bahwa selama dia membaca buku, halusinasi itu akan hilang. Otak atau pikiran akan mengikuti buku yang dibacanya ke banyak tempat. Saat itu, Tesla membaca buku cerita berjudul Abavi. Buku ini bercerita tentang seorang kesatria bangsawan muda melawan bangsa asing. Buku ini tiba-tiba menyadarkan Tesla. Dia mulai mempraktekannya, mengubah perjalanan otaknya menjadi pemikiran untuk belajar mengendalikan ilusinya.
Tesla berkata, awalnya dia bermaksud melebur ke dalam dunia ilusi seperti gumpalan salju, tapi setelah berlatih beberapa waktu, dia mendapati dirinya bisa mengendalikan ilusi itu dengan tekadnya. Ini membuatnya merasa sangat nyaman. Suatu hari, terjadi kebakaran di kota Gospis. 16 petugas pemadam kebakaran mengguncang kuat selang pipa, tetapi air sama sekali tidak bisa menyembur. Saat itu, otak Tesla mulai menari-nari di benaknya sambil mengamati selang pipa itu. Dan dengan cepat, ia melihat bagian dalam sungai mengikuti pipa air. Meskipun Tesla baru berusia 7 atau 8 tahun saat itu, dan tidak tahu banyak tentang prinsip mekanik dan tekanan udara, tapi dia bisa melihat masalahnya secara sekilas. Dia berjalan ke sungai dan melepaskan klep pada pipa air. Air pun seketika menyembur keluar dari ujung yang lain. Sebagai bentuk rasa terima kasih, 16 petugas pemadam kebakaran mengangkat Tesla kecil ke atas pundak mereka. Sejak kejadian itu, Tesla semakin menyukai buku tentang mekanika dan matematika. Pada usia 12 tahun, Tesla mengatakan kepada ayahnya bahwa dia ingin menjadi seorang insinyur. Karena dia mendapati dirinya dapat mensimulasikan semua model teknik, gambar, dan eksperimen dalam pikirannya. Dia ingin menggunakan metode ini untuk memperbaiki mesin-mesin yang rusak. Namun ayahnya tidak setuju. Tugas pendeta adalah menyelamatkan umat manusia, bukan memperbaiki mesin. Mendengar itu, otak Tesla seketika bereaksi, dan halusinasi pun muncul lagi. Kemudian Tesla jatuh sakit dan terus berontak di tempat tidur selama 9 bulan penuh. Bahkan dokter pun menyerah. Tukang kayu yang membuat peti mati pun datang. Tetapi pada saat demikian, Tesla berkata kepada ayahnya, "Jika ayah mengizinkan saya belajar teknik, mungkin saya akan baik-baik saja." Meskipun ini melanggar tugas sang ayah, tetapi karena tidak ingin kehilangan putra keduanya lagi, jadi ayahnya pun menuruti kemauan Tesla. Dia mendaftarkan Tesla ke perguruan tinggi teknik terbaik di dunia. Tesla mengatakan dalam autobiografinya, saat itu dia minum sup pahit lagi yang terbuat dari kacang. Dan kemudian dia hidup kembali seperti Santo Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Saat itu, sambil membawa ratusan buku, Tesla bersembunyi beberapa tahun di pegunungan untuk menghindari dinas militer. Selanjutnya kemudian Tesla kuliah. Ini adalah masa kecil Tesla. Kita tidak tahu berapa banyak buku yang sudah dilahap di luar kepalanya. Hanya tahu belakangan kemudian Tesla ke Amerika Serikat. Dan ketika bertemu novelis Mark Twain, idola masa kecilnya, dia bahkan bisa melafalkan banyak kalimat Mark Twain. Dalam foto bersama Mark Twain ini, tampak Tesla berpose dengan semangat seperti bocah naif yang nakal. Pada tahun 1875, Tesla mendaftarkan diri di Politeknik Austria di Graz, Austria dengan beasiswa Military Frontier. Selama tahun pertama, Tesla tidak pernah melewatkan kuliah, mendapatkan nilai tertinggi, melewati 9 ujian, hampir 2 kali lebih banyak dari yang dibutuhkan, aktif di klub budaya Serbia, dan bahkan menerima surat pujian dari dekan Fakultas Teknik kepada ayahnya yang menyatakan, "Anakmu adalah bintang peringkat pertama." Selama tahun keduanya, Tesla terlibat konflik dengan Profesor Pascal mengenai Graham Dynamo ketika Tesla menyarankan bahwa komutator tidak perlu. Tesla mengklaim bahwa ia bekerja dari jam 3 pagi sampai jam 11 malam, tidak terkecuali hari Minggu atau hari libur. Pada Desember 1878, Tesla meninggalkan kota Graz, Austria, dan memutuskan semua hubungan dengan keluarganya untuk menyembunyikan fakta bahwa dia putus sekolah. Teman-temannya mengira bahwa dia telah tenggelam di dekat Moore River. Tesla pindah ke Maribor, di mana dia bekerja sebagai juru gambar untuk 60 florin Aruba per bulan. Nikola Tesla merupakan ilmuwan berkebangsaan Serbia,
Amerika Serikat AS yang membuat lusinan terobosan dalam produksi, transmisi, dan penerapan tenaga listrik. Selama hidupnya, Tesla memperoleh 111 paten AS dan memegang sekitar 300 paten dari negara-negara di seluruh dunia. Drone, robotika, dan transmisi daya nirkabel, hal-hal yang dibayangkan Nikola Tesla, masih terus dikembangkan hingga saat ini. Tanpa kontribusi penting dari penemu imigran ini, tidak diragukan lagi bahwa inovasi AS akan tertinggal secara signifikan di awal 1900-an. Nikola Tesla lahir pada 1856 di Smiljan, Kroasia, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Austro-Hungaria. Ayahnya adalah seorang pendeta di gereja Ortodoks Serbia dan ibunya mengelola pertanian keluarga. Tesla belajar matematika dan fisika di Universitas Teknik Graz dan filsafat di Universitas Praha, Republik Ceko. Tesla tiba di New York pada tahun 1884 dan dipekerjakan sebagai insinyur di markas Thomas Edison di Manhattan. Dia bekerja di sana selama setahun, membuat Edison terkesan dengan ketekunan dan kecerdikannya. Tesla meninggalkan pekerjaan dengan Edison yang tidak memenuhi janjinya. Setelah keluar dari perusahaan Edison, Tesla sempat hidup luntang-lantung. Tesla bahkan sempat menjadi kuli dengan bayaran $2 per hari. Tesla lalu dikenalkan oleh mandornya ke Alfred Brown. Brown merupakan orang yang berpengalaman dalam membuat perusahaan dan mempromosikan penemuan dan paten. Brown dan koleganya Charles Peck kemudian menjadi mentor sekaligus mengubah nasib Tesla. Mereka setuju untuk mendukung Tesla dari segi keuangan dan memanage patennya. Mereka bertiga mendirikan Tesla Electric Company dengan pembagian keuntungan 1/3 untuk Tesla, 1/3 untuk Peck dan Brown, dan 1/3 untuk pengembangan. Mereka mendirikan lab buat Tesla di Manhattan. Tesla langsung mengembangkan motor listrik alternating current AC yang sudah dia impikan sejak lama. Peck dan Brown menanggung semua pengeluaran dan biaya yang Tesla gunakan. Mereka juga berkontribusi memberikan masukan agar alat Tesla mudah digunakan. Pada akhir tahun 1887, Peck and Brown menyadari bahwa Tesla telah menemukan motor AC yang luar biasa dan mendorong Tesla untuk mematenkannya. Sebenarnya listrik AC telah diketahui sebelum Tesla, namun Tesla lah yang merancang sistem listrik AC yang terintegrasi dengan baik, berupa generator, motor, saluran transmisi, lampu, dan sebagainya, yang menjadikan listrik AC menjadi alternatif pengganti listrik DC, direct current. Saat itu tidak banyak investor yang melirik sistem listrik AC. Salah satu pengusaha yang tertarik adalah George Westinghouse. Westinghouse sebenarnya telah melakukan penelitian tentang listrik AC, namun sistem milik Tesla berjalan jauh lebih baik ketimbang miliknya. Mereka pun akhirnya bekerja sama. Di lain sisi, Edison masih fokus pada sistem DC yang ia miliki. Pada saat awal kemunculannya, industri listrik terbagi menjadi dua kubu. Listrik DC yang menghasilkan arus listrik searah dan listrik AC yang menghasilkan arus listrik bolak-balik. Masing-masing kubu memiliki wakil perusahaan besar. Di kubu DC ada Edison Electric Light Company dengan CEO-nya Edison. Sedangkan kubu AC ada Westinghouse Electric Company dengan CEO-nya Westinghouse yang memakai paten dan bantuan Tesla. Kedua kubu dan perusahaan tersebut bersaing secara bisnis, debat publik dan propaganda untuk menunjukkan bahwa sistemnya lebih baik. Kemajuan pesat listrik AC membuat kubu DC panik. Saat itu kubu DC selalu melakukan propaganda untuk menjatuhkan listrik AC. Beberapa kelompok anti-AC tersebut bahkan sampai menyetrum beberapa anjing dan kuda sampai mati menggunakan listrik AC untuk menunjukkan kepada masyarakat tentang bahayanya AC. Menurut New York Sun, orang yang membunuh hewan-hewan tersebut adalah suruhannya perusahaan Edison. Namun Tesla telah mengantisipasi hal tersebut.
dia terus memperbaiki sistemnya. Untuk meyakinkan masyarakat waktu itu, Tesla berdiri di atas panggung dan mengalirkan listrik AC melewati tubuhnya. Propaganda pendukung DC akhirnya tidak terbukti. War of Coins berakhir setelah investor meminta perusahaan Edison untuk memakai AC. Tak hanya itu, Edison bahkan sampai keluar dari perusahaannya sendiri. Edison pun akhirnya mengakui bahwa dia salah dalam memperkirakan potensi listrik AC. Setelah War of Coins, Westinghouse memenangkan lelang proyek pembangkit listrik yang memanfaatkan air terjun Niagara. Westinghouse dan Tesla membangun pembangkit listrik besar bertenaga air pertama di dunia. Saat itu belum ada teknologi yang sanggup memanfaatkan energi yang sangat-sangat besar seperti itu. Berkat mereka berdua, tenaga yang sangat besar dari air terjun Niagara bisa dikonvensi menjadi listrik dan ditransmisikan jarak jauh, menerangi seluruh kota New York, tentu saja dengan menggunakan sistem AC. Teknologi PLTA ini menjadi pionir dan diterapkan di berbagai wilayah di Amerika dan dunia. Setahun terakhir, ada beberapa HP yang menggunakan teknologi wireless charging. Tapi mungkin tidak pernah terlintas dalam benak kita. Ternyata teknologi transmisi energi tanpa kabel sudah didemonstrasikan Tesla lebih dari seabad silam. Setelah kesuksesan Tesla dengan AC motornya, Tesla tertarik dengan transmisi energi tanpa kabel, wireless. Tesla menemukan Tesla Coil sekitar tahun 1891. Ketika ia mengulangi dan mengembangkan eksperimen Heinrich Hertz yang menemukan radiasi elektromagnetik, ada satu fenomena dalam ilmu elektromagnetik, yaitu fenomena resonansi dari gelombang elektromagnetik. Resonansi secara fisika merupakan keadaan di mana suatu benda dapat menyalurkan energi yang dimilikinya ke benda lain yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Hal inilah yang ingin dimanfaatkan Tesla untuk menyalurkan energi listrik tanpa kabel dengan memanfaatkan fenomena resonansi tersebut. Transfer energi dilakukan dengan menggunakan suatu kopling induktif yang berfungsi untuk mentransmisikan energi. Medan listrik yang tinggi menyebabkan udara di sekitar terminal bertegangan tinggi untuk mengionisasi dan menghantarkan listrik, sehingga listrik merambat ke udara dalam bentuk petir atau kilatan. Jadi misalnya lampu didekatkan dengan Tesla Coil pada jarak tertentu, maka lampu tersebut akan menyala. Teknik resonansi induktif medan elektromagnetik ini menjadi konsep utama dalam penerapan transmisi wireless yang digunakan dalam jarak dekat atau menengah, seperti misalnya wireless charger HP sekarang. Tesla Coil yang berukuran kecil dan menghasilkan tegangan rendah secara umum tidak berbahaya. Namun apabila sistemnya besar, maka efeknya bisa berbahaya dan fatal akibatnya. Nikola Tesla kerap dikenal sebagai penemu dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Salah satu penemuannya adalah medan magnet yang berputar hingga sistem 3 fase transmisi tenaga listrik. Semasa muda, Nikola sudah memiliki kebiasaan aneh. Dia menolak menyentuh rambut siapapun, tertarik dengan benda berkilauan seperti perhiasan, serta selalu menghitung langkahnya kemanapun dia pergi. Nikola mengalami sinestesia yang jelas memori fotografisnya. Dalam buku My Invention, The Autobiography of Nikola Tesla, dia menggambarkan tentang kata-kata yang bisa memicu penglihatan yang melintas di benaknya. Terlepas dari reputasinya sebagai anak jenius, dia tidak lulus kuliah. Alasannya karena dia kecanduan judi di tahun terakhirnya yang membuatnya kehilangan beasiswa. Setelah penemuan-penemuan briliannya, Nikola secara efektif bangkrut pada 1955. Terlepas dari penemuannya yang luar biasa, para media justru menyebutnya sebagai orang gila dan penipu. Suatu malam di tahun 1937, Nikola Tesla yang sedang berkeliling memberi makan merpati tiba-tiba tertabrak taksi. Dia mengalami patah tulang rusuk dan punggungnya terluka.
namun dia enggan untuk menemui dokter. Pada 1943, dia ditemukan meninggal karena serangan jantung. Dia ditemukan sendirian di kamar hotelnya di New York Hotel. Jasadnya baru ditemukan 2 hari setelah kematiannya, ketika seorang pelayan mendorong pintunya yang bertuliskan "Jangan ganggu". Di awal karirnya, Bernard Carlson, penulis buku Tesla Inventor of the Electrical Age, mengatakan Tesla yang baru saja datang dari Serbia bekerja pada Edison Machine Works New York. Tesla ditugasi merancang generator arus searah DC yang tengah dikembangkan laboratorium Edison. Tapi Tesla kemudian keluar karena ingin mewujudkan proyeknya sendiri, yakni membuat generator arus bolak-balik AC. Di kemudian hari, temuan Tesla dipakai juga untuk motor dan transformator, bahkan hingga kini. Keduanya berada pada 2 sisi berbeda dari apa yang ketika itu disebut sebagai Courant Wars. Edison menggarap proyek DC dan Tesla mengerjakan proyek AC. Namun dalam penglihatan Carlson, kedua orang penemu ini tak ubahnya seperti Steve Jobs dan Bill Gates, yang seorang pemasar dan pebisnis brilian, sedangkan yang seorang lagi visioner dan orang teknik. Hubungan kedua orang ini, kata Mark Schaefer, penulis buku Wizard, Life and Times of Nikola Tesla, bagaikan dalam balutan cinta dan benci. Ketika Tesla pergi mengerjakan proyeknya sendiri, Edison merasa kehilangan dan kecewa. Tapi kemudian ia menghargai pilihan Tesla. Edison kemudian membantu Tesla mempersiapkan laboratorium untuk eksperimennya. Dalam pembicaraan tentang sejarah lampu dan listrik, terutama di sini, nama Tesla memang kerap terpinggirkan oleh kemasyhuran Edison yang masyhur dengan kata-katanya, 1% inspirasi, 99% keringat. Tapi karakter Tesla yang unik, pekerja keras, penuh rasa ingin tahu dan lucu, membuatnya jadi sosok yang menarik untuk ditampilkan dalam rupa-rupa media. Tesla menemukan, merancang, dan mengembangkan gagasan penting seperti teknologi radar, teknologi sinar X, maupun medan magnet berputar yang menjadi basis mesin AC. Tercatat Tesla memiliki 40 hak paten. Namun seperti kata Larry Page, pendiri Google, sayangnya ia tak mampu mengubahnya menjadi uang. Bahkan ia nyaris tidak bisa mendanai sendiri laboratoriumnya. Namun ia juga sempat dilandai kontroversi ketika menganjurkan pembatasan populasi melalui eugenika dan sterilisasi paksa. Di balik rumor tentang rivalitas di antara kedua penemu hebat itu, karya Edison dan Tesla nyatanya bertemu di rumah-rumah kita. Listrik yang mengalirkan energi ke dalam lampu hingga menyala. Terkait kematian saat itu, konon agen FBI melihat seekor kucing hitam di tempat kejadian. Belakangan ketika Abu Tesla dan beberapa manuskrip dikembalikan ke Serbia, orang-orang sekampung Tesla mengatakan bahwa kucing hitam itu adalah Tesla. Ketika Tesla pertama kali melihat percikan listrik semasa kecilnya, dia selalu menceritakan kepada orang-orang bahwa kucing hitam bernama Macak di rumahnya itu berbicara dengannya, bercerita banyak pengetahuan tentang listrik. Tesla menghabiskan masa hidupnya dengan menjomblo. Menurutnya pernikahan hanya akan menghambatnya beraktivitas. Semasa hidup pun, dia hanya punya beberapa sahabat. Salah satunya adalah penulis terkenal, Mark Twain. Tesla banyak menghabiskan waktunya seorang diri. Menyendirilah, itulah rahasia penemuan. Menyendiri, saat itulah ide lahir, kata Tesla. Umur paten yang cuma 17 tahun membuat Tesla kehilangan pemasukan dan kesulitan keuangan. Tesla menghabiskan masa tuanya dengan menginap di penginapan murah sambil memberi makan merpati setiap hari. Semakin tua, Tesla semakin kehilangan karismanya. Dia pun meninggal dalam keadaan miskin, seorang diri di penginapannya. Tesla mungkin tidak semasyhur dan sekaya Thomas Alva Edison. Mimpinya untuk mengalirkan energi ke seluruh dunia mungkin tidak akan pernah terwujud.
Tapi apa yang telah dia lakukan telah menginspirasi banyak orang untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi bumi dan kemanusiaan. Inilah kisah hidup Nikola Tesla yang dipersembahkan untuk orang-orang berbakat yang berkelana di seberang lautan sana dan selalu tak lupa akan kampung halamannya. Terima kasih atas perhatiannya.